wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sabar Sauh bareng Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Insyaallah pada subuh ini akan diisi oleh Al-Ustadz Nufirdi Amrullah Hafizullah Ta'ala dengan tema pintu-pintu dosa dan maksiat. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio-Roja-Pontianak 94,7 FM dan di Facebook kami Radio Roja Pontianak. Insyaallah di sesi akhir akan dibuka sesi tanya jawab bagi para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Sekali lagi, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Alhamdulillah, sekarang kita sudah terhubung dengan Al-Ustadz Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Nah, kepada Al-Ustadz, tafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar Radio Roja Pontianak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah dan nikmat sehat. Yang mana dengan nikmat ini semua seseorang hamba dapat melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para pendengar Radio Roja Pontianak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan dini hari ini di saat sahur adalah tentang pembahasan yang berkaitan dengan pintu-pintu dosa dan maksiat. Pembahasan ini kita sarikan dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Pendengar Radio Roja Pontianak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dosa dan maksiat, tentunya setiap orang terjatuh di dalam hal-hal seperti ini. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat. Setiap orang pasti pernah terjatuh, masuk di dalam hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jatuhnya seseorang, masuknya seseorang ke dalam dosa dan maksiat itu tidak datang dengan sekaligus begitu saja. Tetapi tentunya ada tahapan-tahapan, ada pintu-pintu yang ia lalui sehingga ia masuk di dalam dosa dan maksiat tersebut. Maka bagaimanakah maksiat itu bisa memasuki diri seorang hamba? Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kebanyakan maksiat itu masuk ke dalam diri seorang hamba melalui al-abwab al-arba'ah, melalui 4 pintu. Dan hendaknya seorang hamba harus mengetahui 4 pintu tersebut agar dia tidak salah dalam melangkah, agar dia tidak salah dalam melakukan perjalanan di atas kehidupan dunia ini. Dan beliau menyebutkan keempat hal tersebut dalam pembahasan yang sangat indah dalam kitab beliau Ad-Da'wah Dawa. Keempat hal yang menjadi pintu masuknya maksiat atau pintu dosa bagi seorang hamba. Yang pertama adalah pandangan. Yang kedua adalah bisikan jiwa. Yang ketiga adalah ucapan. Yang ketiga, ucapan.
dan yang keempat langkah kaki. Ya. Yang keempat langkah kaki. Jadi 4 pintu ini adalah pintu yang mengantarkan manusia masuk ke dalam dosa dan maksiat. Yang pertama pandangan, yang kedua bisikan jiwa, yang ketiga ucapan, dan yang keempat langkah kaki. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang pintu yang pertama, yaitu pandangan. Beliau menjelaskan bahwa pandangan merupakan pemandu dan utusan dari syahwat. Pandangan merupakan pemandu dan utusan dari syahwat. Dan menjaga pandangan, ya, wa hifdzu al-lahadhat aslu hifdzil farji. Menjaga pandangan merupakan tindakan utama dalam menjaga kemaluan. Dikata Syekhul Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjaga pandangan merupakan pintu utama dalam menjaga kemaluan. Sebab utama terjaga kemaluan seseorang adalah ketika dia bisa menjaga pandangan. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Barang siapa yang menggumbar pandangannya, maka dia telah menggiring dirinya kepada kebinasaan. Barang siapa yang telah menggumbar pandangannya, maka dirinya telah digiring menuju kebinasaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutbi'in nazrata an-nazrata, fa inna ma lakal ula wa laysat lakal ukhra." Janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Jadi ketika melihat sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang tidak boleh dilihat, maka ketika terlihat pertama, maka jangan diikuti dengan pandangan-pandangan selanjutnya. Nabi mengatakan, "La tutbi'in nazrata an-nazrata." Janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa innama lakal ula, karena bagimu itu hanya pandangan pertama yang diizinkan, yang dibolehkan. Wa laysat lakal ukhra, dan bagimu dan tidak ada bagimu pandangan setelahnya. Jadi pandangan ini memang menjadi sebab awal jatuhnya manusia dalam kebinasaan. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Pandangan merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atillah awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqa. Faman ghadda basara, dan barang siapa yang mampu menundukkan pandangannya, menahan pandangannya, an mahasini imra'atin, dari kecantikan seorang wanita, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqa. Maka Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya di dalam hatinya sampai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi mengatakan, "Ruddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Ini terlebih lagi di bulan Ramadan, ya. Tidak hanya menahan makan, minum di siang hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, namun dia juga harus bisa menahan jiwanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan telinganya, menahan kakinya untuk melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus dilakukan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, ya, di dalam hadis yang lain tentang hak bagi pengguna jalan, ya. Dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian itu duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, maka para sahabat berkomentar ketika Nabi melarang ini, "Ya Rasulullah, majalisuna." Wahai Rasulullah, itu tempat duduk-duduk kami. Ma lana buddun minha, kami tidak dapat meninggalkannya. Akhirnya Nabi berikan solusi. Fa in kuntum la budda fa'ilin,
jika kalian memang harus melakukan hal itu, tidak bisa ditinggalkan, fa'atut tariqa haqqah, maka berikanlah kepada jalan itu haknya, yaitu jalan itu dan penggunanya. Qalu wa ma haqqah, maka sahabat bertanya, apakah hak jalan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam. Haknya adalah bagi orang-orang yang senang duduk di pinggir jalan atau mengambil bagian dari jalan, ya, hendaknya mereka ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bukan sebagaimana kita lihat hari ini, kaum muslimin duduk di pinggir jalan justru untuk mengumbar pandangan kepada hal-hal yang Allah haramkan. Yang diperintahkan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adha, yaitu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Wa raddus salam, dan membalas ucapan salam. Jadi 3 hal ini yang menjadi hak bagi jalan. Itu hendaknya mereka menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu orang yang lewat di jalanan, dan membalas ucapan salam ketika ada yang memberikan ucapan salam tersebut. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya mata ini, ya, wan nazaru aslu ammati al-hawadis allati tusibul insan. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia. Pandangan merupakan pangkal segala bencana yang menimpa manusia. Fa inna nazarata tuwallidu khatarah. Pandangan ini akan melahirkan getaran hati. Yang pertama. Summa tuwallidul khatara fikrah. Kemudian getaran hati ini akan diikuti dengan angan-angan, pikiran. Summa tuwallidu al-fikra syahwah. Kemudian angan-angan ini akan membangkitkan syahwat. Summa tuwallidu syahwa iradatan. Syahwat ini akan melahirkan keinginan. Summa taqwa fatasiru azimah jazimah. Kemudian syahwat ini, keinginan ini akan semakin kuat sehingga dia menjadi kebulatan tekad. Fayaqa'u al-fi'al wa labud, sehingga terjadilah perbuatan itu secara pasti, yaitu zina. Ma'lam yamna' minhu ma'ya, selama tidak ada penghalang yang menghalangi. Wa fi hadza qila, maka disebutkan, ya, as-sabru ala ghaddil basari aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dah. Kesabaran dalam menundukkan pandangan, berat memang menundukkan pandangan ini, tapi kita harus sabar. Itu pelajaran dari ibadah puasa. Kesabaran dalam menundukkan pandangan itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung dampak mengumbar pandangan. Jadi kesabaran dalam menundukkan pandangan, seorang tidak melihat hal yang Allah haramkan, tidak melihat hal-hal yang membangkitkan syahwatnya. Maka ketika dia sabar untuk melakukan hal ini semua, ini tentunya jauh lebih ringan daripada dia bersabar untuk menanggung beban akibat dari mengumbar pandangan. Maka seorang penyair mengatakan, kullul hawadisi mabdaha minan nazar wa mu'dhamun nari min mustaghari asyiran atau asyaran. Kata para penyair, kullul hawadisi mabdaha minan nazar. Setiap bencana itu mulanya asalnya dari pandangan. Ya. Wa mu'dhamun nari min mustasghari syarar atau syirar. Dan sebagaimana api itu yang besar berasal dari percikan bara. Jadi bencana-bencana yang menimpa seorang mukmin berupa musibah dalam agamanya, dari perbuatan kemaksiatan, itu mulanya dari pandangan. Sebagaimana api yang besar itu mulai dari percikan baranya. Kam nazratan balaghat min qalbi sahibiha kama balaghi sahmi bainal qausi wal watar. Betapa banyak pandangan sanggup menembus relung hati pemiliknya. Betapa banyak pandangan sanggup menembus relung hati pemiliknya seperti kekuatan anak panah yang lepas dari busuk. Ya, memang seperti itu. Kadang kita memandang sesuatu lalu berbekas betul. Maka orang Indonesia sering bilang bahwa cinta itu pada pandangan pertama. Memang menunjukkan memang pandangan ini memberikan dampak yang besar bagi hati manusia. Wal 'abdu ma dama dha tarfin yuqallibuhu fi a'yunil ghairi mawqufun 'alal khatari. Seorang hamba
selama ia mengumbar pandangannya untuk memandang selainnya, maka dia berada dalam bahaya. Itu memandang selain hal yang Allah syariatkan, dia dalam bahaya. Yasurru muqlatahu ma darra mahjatah, la marhaban bisururin ada bid-darari. Ia menyenangkan mata namun membahayakan hati, maka janganlah menyambut kesenangan yang membawa bencana. Jangan kita lemparkan pandangan ini untuk sesuatu yang haram, yang hati kita senang, jiwa kita merasa enjoy mungkin, tapi ternyata justru membawa bencana bagi manusia. Maka di antara bencana yang ditimbulkan pandangan, di antara bencana yang ditimbulkan pandangan adalah penyesalan, al-hasarat. Berapa banyak orang yang jatuh dalam perbuatan fahisyah, zina misalnya, akan berujung dengan hasarat, penyesalan. Wazzafarat, malapetaka, wal harakat, sakit hati. Fayara al-abdu ma laysa qadiran alaihi wa la sabiran anhu. Maka tatkala seorang hamba melihat sesuatu yang ia tidak mampu meraihnya dan juga tidak bisa bersabar atasnya, wa hadza min a'dhamil 'adzab. Sungguh ini merupakan siksaan yang paling pedih. Antara ma la sabra laka an wala an ba'dihi wala qudrata laka 'alaihi. Yaitu penderitaan tatkala seseorang itu melihat perkara yang dia tidak mau bersabar atas perkara tersebut, tidak juga atas sebagiannya, bahkan dia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk meraihnya. Seseorang misalnya melihat wanita yang cantik jelita, ya, dia nggak sabar dengan apa yang dia lihat, ini ada sesuatu yang marah, harus dia tinggalkan, namun dia lihat, bersabar sedikit saja dia tidak bisa, dan dia juga tidak bisa meraih wanita yang ia lihat ini. Seseorang ketika jatuh dalam hal seperti ini, dia sedang berada di dalam a'dhamil 'adzab, siksa yang sangat pedih bagi jiwa. Hatinya akan tersandra dengan apa yang ia lihat. Wa qala asy-syair, dan penyair mengatakan, wa kuntu mata arsalta tarfa qara'idan liqalbika yawman at'abatka al-manadhiru. Setiap kali engkau umbar pandangan yang jadi utusan hatimu, setiap kali kau lemparkan pandangan yang itu menjadi utusan bagi hatimu, maka setiap yang engkau pandang itu akan menggelisahkan hatimu. Memandang sesuatu yang tak perlu, ini akan menggelisahkan hatimu. Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadiru alaihi wa la an ba'dihi anta sabira atau anta sabiru. Engkau melihat sesuatu yang seluruhnya tidak mampu kau dapatkan, dan atas sebagiannya pun kau tidak punya kesabaran. Bait syair ini membutuhkan penjelasan para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, engkau melihat sesuatu yang tidak mampu diraih sama sekali meskipun hanya sedikit. Melihat sesuatu yang tidak mampu diraih sama sekali meskipun hanya sedikit. Sementara kamu juga tidak mampu bersabar atas sebagiannya. Perkataan penyair, la kulluhu anta qadirun alaihi, ini bermakna peniadaan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu secara keseluruhan, yang berarti juga peniadaan kemampuan untuk mendapatkan setiap bagiannya. Melihat sesuatu yang haram, yang tidak halal baginya, tapi bisa didapatkan semuanya. Ketika semua tak mampu didapatkan, sebagiannya pun dia juga ternyata tidak bisa. Yang tersisa dari orang seperti ini adalah kegelisahan di hati karena melihat hal-hal yang Allah haramkan. Jadi Bukhari rahimahullah, wa kam mimman arsala lahadatihi fama aqla'at illa wa huwa yatashahhatu bainahunna qatila. Berapa banyak orang yang mengumbar pandangannya dan tidak menghentikan perbuatan ini, terbunuh oleh pandangannya sendiri. Betapa banyak orang yang mengumbarkan pandangannya kepada apa yang Allah haramkan dan dia tidak bisa menghentikan perbuatan ini, akhirnya ia pun terbunuh oleh pandangannya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh syair, ya nadhiran ma aqla'at lahadatuhu hatta tashahhata bainahunna qatila. Wahai orang yang tidak bisa menghentikan pandangannya hingga terbunuh di antara pandangan-pandangan itu, dia binasa dengan sebab pandangan yang dia umbar sendiri. Wali min abiyat, dan aku memiliki bait itu, kata Muqayyim. Man las salamata fa'taddat lahadatuhu
waqfan ala talalin yudhannu jamila ma zala yatba'u ithrahu lahadatihi hatta yashahhata bainahunna qatila. Kata Ibnu Qayyim, orang yang mengumbar pandangannya itu ia bosan dengan keselamatan. Ia tidak ingin selamat sehingga ia umbar pandangannya sambil berdiri di atas puing-puing yang disangka rupawan. Yang sebenarnya hancur, bukan sesuatu yang indah. Dan anehnya mazala yatba'u israhu lahadatihi, dia masih terus umbar pandangannya sampai akhirnya dia terbunuh di antara pandangan-pandangannya itu. Wa minal ajb, dan di antara hal yang mengherankan, yang menakjubkan, anna lahadatan nadhir sahmun la yasilu illa al-manzur ilaih hatta yatabawwa makanan min qalbin nadhir. Kata Ibnu Qayyim, yang menakjubkan adalah bahwa pandangan seseorang itu ibarat anak panah yang jika ia sampai kepada sasaran, yaitu apa yang dipandangnya, akan menempati satu tempat dalam relung hati yang memandang. Itu bayangkan pandangan. Jadi pandangan itu ibarat anak panah yang jika ia sampai kepada sasaran yang ia pandang, itu akan menempati satu tempat dalam relung hati yang memandang. Akan berbekas, akan terus bersemayam di dalam hati. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dengan pintu dosa, yaitu pandangan. Nah, kita masih lanjutkan dalam poin pandangan ini. Ya. Wali min qasidatin, kata Ibnu Qayyim, saya juga menyusun beberapa bait syair mengenai hal ini. Kata Ibnu Qayyim dalam nasihat beliau dengan syair, ya ramiyan bisahamil lahdi mujtahida, antal qatilu bima tarmi fala tusibi, wa ba'isat tarfi yartadu shifa'u lahu aw yartadu shifa'a lahu, ihbis rasulaka wa la ya'tika bil aqabi. Kata Ibnu Qayyim, ya ramiyan bi sihamil lahdi mujtahida, wahai orang yang melontarkan panah pandangan, antal qatilu bima tarmi fala tusibi, engkau adalah korban terbunuh dari lontaranmu sendiri jika tak mengenai sasaran. Wa ba'isat tarfi yartadu shifa'a lahu, wahai pengutus pandangan yang sedang mencari kesembuhan, ihbis rasulaka la ya'tika bil aqabi, tahanlah utusanmu itu, di mana tahanlah pandanganmu itu agar tidak membawa kebinasaan. Wa ajabu min dzalik, dan hal yang lebih mengherankan dari hal itu, anna an-nadhrata tujrihul qalba jarha, bahwasanya pandangan itu melukai hati terdalam bagi orang yang melihat, bagi orang yang mengumbar pandangannya. Fayudbiuha jarhan ala jarhin, lalu diikuti dengan luka di atas luka. Summa la yamna'u alamul jiraha atau jaraha min istida'ai tikrariha. Tapi anehnya, lukanya itu tidak membuat pelakunya jerah, sehingga dia tetap mengulang-ulang kembali perbuatan tersebut. Maka Ibnu Qayyim pun menyebutkan dalam sebuah syair, kata beliau, ma zilta tatba'u nazratan fi nazratin fi isri kulli malihatin wa malihi, engkau selalu mengikuti pandangan demi pandangan terhadap setiap sesuatu yang elok menawan. Wa tadhunnu dzaka dawa'a jurhika wa huwa fi at-tahqiqi tajrihun ala tajrihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau menyangka hal itu adalah penawar luka yang kau derita. Orang kira kalau mandang ini, mandang itu, ya, itu adalah penawar luka yang ia derita. Namun kenyataannya justru dia mendatangkan luka di atas luka. Fadhabahta tarfaka bil lihadhi wa bil buka, fal qalbu minka dhabihun ayyu dhabihi. Maka kau sembelih matamu dengan pandangan dan tangisan. Dia lihat sesuatu yang haram, yang tidak dibolehkan, yang menjadikan syahwatnya bangkit. Ini sejatinya dia sedang menyembelih mata, yang membunuh mata dengan pandangan yang haram. Kalau dia tak mampu mendapatkannya, ia berangis. Sedangkan hatimu kau jadikan sembelihan yang sebenarnya. Tetapi sejati yang menjadi korban adalah hatinya. Dia tersandra dengan pandangannya. Maka akhirnya dikatakan, habsul lahadat aisaru min dawamil hasarat.
Perhatikan ini, masalah pandangan. Habsul lahadat aisaru min damil hasarat. Menahan pandangan itu lebih ringan dibandingkan pandangan yang terus berlangsung. Nah, jadi ini poin pertama dari pintu dosa dan maksud adalah pandangan. Terlebih dalam masalah zina. Bab pandangan ini adalah bab yang menjadi mukaddimah pertama kali. Kalau orang melemparkan pandangannya, kalau pas yang dipandang itu ada sesuatu yang tepat, maka akan membekas pada relung hatinya. Dan sejatinya yang terluka adalah hatinya sendiri. Dia akan mengorbankan hatinya lantaran pandangan yang ia umbar. Ia tidak mampu bersabar, sehingga justru akan timbul penyesalan, akan timbul malapetaka setelah itu. Sebagaimana tadi disebutkan dalam mukadimah pembahasan ini, bahwa dosa itu ketika diawali dengan pandangan, lalu muncul darinya angan-angan, dari angan-angan muncul akhirnya syahwat. Ketika syahwat itu semakin memuncak, semakin menguat, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan itu pasti, kecuali ada penghalang yang menghalangi. Ini menunjukkan bahwa pandangan merupakan pintu dosa yang pertama. Dan pintu pertama inilah yang mesti ditutup. Karena kalau pintu pertama ini terbuka, maka pintu kedua selanjutnya. Bagi mereka yang sudah terbiasa membuka pintu pertama, hendaknya menutup pintu ini rapat-rapat. Jangan dibiarkan terbuka. Karena kalau terus dibiarkan terbuka, sebagaimana tadi dikatakan dalam syair yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Fadzabahta tarfaka bil lihadi wa bil buka, fal qalbu minka dzabihun ayyu dzabih." Maka kau sembelih matamu dengan pandangan dan tangisan, lantaran dia memandang sesuatu yang Allah haramkan, kemudian memandang sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Disembelih mata dengan pandangan ini. Dan pandangan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tidak mampu mendapatkan apa yang dia pandang, maka pasti tangisan pada dirinya. Sejatinya bukan matanya yang sulit. Fal qalbu minka dzabihun ayyu dzabih. Sedangkan hatimu kau jadikan sembelihan yang sebenarnya. Pendengar Radio Roja Pontianak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu dosa yang kedua adalah al-khatarat, yaitu bisikan jiwa. Ya, pembahasan bisikan jiwa ini sangat panjang. Kita akan bahas secara ringkas pada poin ini. Nah, adapun bisikan jiwa ini sebagai pintu kedua, permasalahannya lebih rumit. Karena ia merupakan pembuka kebaikan dan keburukan. Namanya aja bisikan jiwa. Dia pembuka kebaikan dan keburukan. Bisikan jiwa akan melahirkan keinginan dan tekad. Itu tadi, ya. Ketika pandangan sudah muncul, dibuka pintu ini, maka masuk ke pintu bisikan jiwa. Nah, setelah itu nanti bisikan jiwa ini akan melahirkan keinginan. Entah keinginan yang baik atau keinginan yang buruk. Oleh sebab itu, siapa saja yang menjaga bisikan jiwanya, niscaya ia mampu mengendalikan diri dan hawa nafsunya. Siapa saja yang mengendalikan bisikan jiwanya, niscaya dia mampu mengendalikan diri dan mengekang hawa nafsunya. Sebaliknya, siapa saja yang dikalahkan oleh bisikan jiwanya, pasti akan tunduk kepada jiwa dan hawa nafsunya. Karena dia tak mampu mengendalikan bisikan jiwa. Dan barang siapa ya yang meremehkan bisikan jiwanya, maka bisikan tersebut akan menggiringnya secara paksa menuju kehinaan. Dibisikin dengan maksiat, dibisikin dengan keharaman, dia bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dianggap hal-hal yang sepele, hal-hal yang simpel, yang ringan. Ketika itu yang terjadi, maka bisikan jiwa ini akan menggiringnya menuju kepada kehinaan. Dan sungguh, bahwa bisikan itu akan senantiasa mendatangi hati. Bisikan itu senantiasa mendatangi hati, sehingga dia menjadi angan-angan yang semu. Yang jadi masalah adalah kalau bisikan jiwa itu adalah bisikan yang buruk. Dia pun angan-angannya angan-angan yang buruk. Jika terrealisasi, maka realisasinya adalah realisasi yang buruk. Allah berfirman tentang bisikan jiwa ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, wa wajada Allahu 'indahu, fa waffahu hisabahu, wallahu sari'ul hisab." Orang yang mengikuti bisikan jiwanya ini seperti fata morgana di tanah yang datar. Kalau kita jalan di jalan yang datar, ya panjang gitu, kita akan dapat fata morgana. Apa itu? Sesuatu yang disangka air oleh orang-orang yang sedang dahaga. Tapi apabila didatangi tempat yang dia duga air tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di situ.
dan didapatilah ketetapan Allah baginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala fawaffahu hisaba. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhitungan kepada amal-amalnya dengan sempurna. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Maka bisikan jiwa ini memiliki pengaruh yang besar setelah pintu yang pertama tadi terbuka, yaitu pintu pandangan. Bisikan jiwa ini akan berbuah dengan angan-angan. Yang kalau angan-angan ini buruk dan terus diupayakan untuk direalisasikan, diwujudkan, maka terwujudlah keburukan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa akhasun nas himmatan, manusia yang paling rendah tekadnya, wa awda'ahum nafsan, dan yang paling rendah jiwanya, man radiya minal haqa'iqi bil amani al kadhibah. Orang yang paling rendah tekadnya, jiwanya, adalah orang yang lebih meridhai angan-angan semu dibandingkan kenyataan. Ia mengambil angan-angan itu dan menjadikannya sebagai hiasan. Halu kata orang. Ini yang terjadi. Padahal demi Allah, Ibnu Qayyim, demi Allah, semua angan-angan yang semu itu hanyalah modal bagi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, para pengangguran, dan santapan bagi jiwa yang kosong. Angan-angan semu itu mereka yang merasa cukup dengan khayal belaka daripada kenyataan. Jadi kalau kita ditanya, siapakah mereka? Manusia-manusia yang jiwanya kosong. Manusia yang jiwanya kosong adalah mereka yang merasa cukup dengan khayalan belaka daripada kenyataan. Berkhayal tentang surga, namun tak beramal untuknya. Berkhayal tentang kesuksesan di akhirat, namun justru dia sedang membangun kehancurannya di dunia. Inilah orang-orang yang jiwanya kosong. Keadaan seperti itu dikatakan dalam sebuah syair, amaniyu min su'da wa'un ala dhama, saqatna biha su'da ala dhama'in barda. Angan-angan kepada su'da, dapat menghilangkan rasa dahaga. Seorang wanita su'da ini, dia memberi kami minum air dingin atas dahaga. Munna in takun haqqan takun ahsanal muna, wa illa faqad isna biha zamanan ragda. Sungguh angan-angan yang paling indah itu jika jadi kenyataan. Namun jika tidak, sungguh kita hidup penuh dengan sungguh kita pernah hidup bahagia dengannya. Kalau enggak sekedar angan-angan dan engkau berbahagia dengan angan-angan tersebut tidak jadi kenyataan. Maka angan-angan semu ini adalah perkara yang membahayakan, yang membinasakan. Dan keangan-angan yang semu ini terlahir dari kelemahan, kemalasan, lalu melahirkan penyesalan. Jadi angan-angan semu ini adalah buah dari bertemunya kelemahan dan kemalasan. Jadilah angan-angan semu. Angan-angan semu kemudian berdampak dengan yang namanya penyesalan. Ketika yang berangan-angan ini ternyata tidak bisa menerima kenyataan yang dihadapinya, dia pun memindahkan gambarannya ke dalam hati dan memegangnya erat-erat. Dia berusaha berpegang dengan gambaran kosongnya di dalam hati. Itu tidak berguna untuk orang seperti ini. Seperti orang yang lapar dan haus membayangkan ada makanan dan minuman di hadapannya, padahal dia sendiri tidak makan dan tidak minum. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Ya, orang itu akan bahagia hidupnya kalau seperti ini. Perbuatan ini menunjukkan kerendahan, kelemahan jiwa. Dan sesungguhnya kemuliaan, kesucian dan kebersihan, ketinggian jiwa itu didapat dengan menghilangkan setiap bisikan jiwa yang tidak ada hakikatnya. Angan-angan untuk bermaksiat dan sebagainya ditinggalkan, dibuang jujur, dan melarang bisikan jiwa ini untuk melintas dalam pikirannya, sekaligus ia membencinya. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan subuh hari ini, yaitu ada dua, ya, dari pintu masuknya dosa dan maksiat. Pintu yang pertama adalah pandangan, dan kedua adalah bisikan jiwa. Nanti di pertemuan yang selanjutnya insya Allah juga akan masih kita bahas tentang ini semua, bahwa bisikan jiwa itu berkisar antara 4 pokok. Ya, di pertemuan-pertemuan yang mendatang, ya, jika kita ada waktu kita akan bahas. Jadi kita hanya bahas 2 saja dari 4 ini dalam kesempatan kajian subuh di Radio Roja ini. Ada 4, namun 2 ini menjadi awal dari segalanya. Yang pertama tadi adalah pandangan, yang kedua bisikan jiwa. Kalau sudah ada pandangan, sudah ada bisikan jiwa, maka muncul 2 hal selanjutnya. Dan kalau sudah 2 hal ini dilakukan,
hampir terwujudlah secara nyata maksiat yang akan ia lakukan. Lalu diucapkan, dia bulatkan tekadnya dalam ucapan, lalu dia melangkah untuk lakukan maksiat tersebut. Kalau sudah melangkah, ya kita tinggal lihat ya, apa yang akan terjadi setelahnya. Maka akan berbuah dengan al-hasarat, akan berbuah dengan penyesalan, akan berbuah dengan hal yang memilukan baginya, dikarenakan dia menuruti maksiat yang dimulakan dengan pandangan, yang dimulakan dengan bisikan jiwa, yang dimulakan dengan ucapan, dan dimulakan dengan langkah kaki. Dia turuti itu semua, dan terjadilah kemaksiatan. Dan semua maksiat mulai dari ini semua. Tidak ada maksiat yang tidak bermula dengan pandangan, bisikan jiwa. Baru nanti setelah itu ucapan dan langkah kaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas ilmu dan nasihatnya. Wa fikum barakallah. Nah, para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM, kami sampaikan kembali yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Sekali lagi, yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz. Iya. Dari Ibnu Ruslan di Kuburaya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarganya. Apakah dikatakan mengakhirkan sahur apabila ia makan sahur jam 2, kemudian saat mendekati azan subuh ia meminum segelas air, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khair. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaannya di luar tema ya, tapi tidak masalah. Apakah dikatakan mengakhirkan makan sahur mereka yang makan jam 2, kemudian mereka minum menjelang subuh? Memang di dalam masalah mengakhirkan makan sahur ini, para ulama menjelaskan bahwa makan sahur itu, atau sahur ya, bukan berarti makan sahur, maksudnya sahur itu sendiri maknanya adalah makanan, sedangkan perbuatan adalah suhur. Nah, ketika dilakukan menjelang azan subuh, baik sekedar seteguk air ya, ataupun makan yang sedikit, maka ini dikatakan sahur dan dikategorikan mengakhirkan makan sahur. Akan tetapi, wallahu ta'ala alam, hikmah di akhirkan yang makan sahur adalah untuk menambah kekuatan bagi jiwa yang sedang berpuasa, bagi diri orang yang sedang berpuasa. Kalau dia makan jam 2, ya tentunya ini akan dampaknya beda ya dengan mereka yang makan jam 4, setengah 4. Dan akan kita pertanyakan, kenapa dia makan jam 2? Muncul pertanyaan baru, kenapa makan jam 2? Apakah habis begadang? Apakah habis mau tidur lagi? Ya, kenapa tidak makan jam 4 atau jam 4 kurang seperempat? Ya, tergantung waktu subuhnya. Kemudian dia minum dengan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maksudnya di dalam makanan sahur. Ya, kalau Anda jam 2, makanan itu belum ada keberkahan, belum masuk dalam hadis sahur ya. Keberkahan Anda hanya ada pada air putih yang Anda minum itu jelang subuh. Maka hendaknya dimakan jelang subuh memang semuanya. Dekat-dekat itu jam setengah 4 baru mulai gitu ya. Kalau subuh kita misalnya di Pontianak sekarang jam 4.25, ya seperti itu. Allah Ta'ala ala bisawab. Kalau ditanya termasuk atau tidak, termasuk. Tapi kenapa jam 2? Kenapa lalu ada setengah jelang subuh? Kenapa tidak dekat-dekat saja? Muncul pertanyaan baru. Pertanyaannya kita kembalikan kepada penanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Sekarang pertanyaan kedua, Ustaz. Iya. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah tips-tips untuk menjaga pandangan dari fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, Ustaz? Apalagi pada kami yang masih belum menikah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tipsnya hanya 2 saja. Ya. Bagaimana cara seseorang agar bisa menjaga pandangan, terutama mereka yang belum menikah. Yang pertama adalah tentunya mereka mengetahui hukum dari mengumbar pandangan, ngerti ilmunya, bahwa itu nggak boleh. Ketika dia ngerti ilmunya, maka dia harus beramal dengan ilmunya.
Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik baginya untuk dapat menjaga pandangan. Ya. Itu 2 poin yang Allah cukup. Dan ketika Allah berikan taufik, ya, nanti insya Allah akan berikan kemudahan bagi untuk menikah, dan ini adalah sebagai upaya untuk menjaga pandangan. Allah taala alam. Nah, Ustaz, mungkin jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi ilmu dan umur al-Ustaz. Amin, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian bersama Al-Ustaz Nofirdi Amrullah Hafizahullah Ta'ala dengan tema pintu-pintu dosa dan maksiat. Insyaallah kajian besok akan ditemani oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan muhadharah Al-Quran Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.